Assalamualaikum sahabat UG. Jumpa lagi dengan Ustadz Gunawan. Kali ini saya akan coba membahas sesuatu yang sangat ajaib dan juga unik. Karena ternyata kita tidak sadar selama ini, mungkin terkadang kita juga coba melakukan, bahkan mungkin pernah kita lakukan sehari-hari, tapi kita nggak tahu apa efeknya. Nah, hari ini kita akan coba bahas 34 pekerjaan ataupun kegiatan yang apabila kita lakukan maka akan membuat kita jatuh miskin, akan membuat kita menjadi fakir miskin, dan ini merupakan kajian dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu di kitab Ta'limul Muta'allim, tepatnya di halaman 43 sampai 44. Tapi sebelumnya Ustadz ingatkan, jangan lupa klik subscribe ya di sebelah kiri video ini agar kita semua bisa coba membangun channel Mirza Gunawan ini lebih berkembang. Dan jangan lupa like serta komen kira-kira mau video apa nantinya, ataupun kira-kira ada pengalaman apa tentang 34 sebab ini ya. Kita akan coba bahas 34 sebab ini. Apakah kita pernah melakukannya? Ya, mungkin kita lihat di layar. Yang pertama, tidur dalam keadaan telanjang. Nah, ini sangat dilarang dalam agama. Jadi kalau tidur dalam keadaan telanjang itu akan menyebabkan kita menjadi fakir miskin. Mungkin nggak hari ini, mungkin bukan besok, tapi mungkin ada waktunya kita akan berubah menjadi lebih miskin, lebih susah mencari rezeki karena mungkin kita pernah melakukan ini. Jadi sebaiknya tidur tetap menggunakan penutup, baik selimut ataupun tetap memakai baju. Yang kedua, kencing dalam keadaan telanjang. Nah, ini juga dilarang dalam agama. Sebaiknya kalau kita membuang air kecil tetap memakai pakaian ataupun artinya memang untuk mengeluarkan, mohon maaf, kemaluan itu bisa, bukan berarti buang air kecil juga dalam celana, mungkin bukan juga seperti itu, bukan juga pampers, tapi boleh memakai celana, artinya mengeluarkan alat kemaluan, ataupun memakai basahan, artinya seperti mandi juga memakai basahan. Yang ketiga, makan dalam keadaan berjunub. Nah, makan dalam keadaan berjunub ini juga sangat dilarang. Jadi apabila memang kita sedang dalam keadaan berjunub dan belum mandi, apabila kita buru-buru untuk makan, diusahakan didahului dengan berwudu dahulu untuk menghilangkan efek fakir miskin atau papa kalau istilah kitabnya. Yang keempat, makan sambil tiduran. Nah, ini juga dilarang dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kalau makan sebaiknya dalam kondisi duduk. Nah, bahkan lebih sempurnanya mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu duduk bersila dengan kaki kiri dilipat dan kaki kanan diangkat. Yang kelima, membiarkan berserakannya sisa makanan. Ya, jadi kita tahu ada sisa makanan di piring ataupun di bekas piring kotor kita, ataupun sisa makanan yang bekas dimasak, kita biarkan, tidak kita kumpulkan. Ini juga akan membuat kita cepat menderita fakir miskin. Yang keenam, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Nah, ini juga dihindari. Kalau memang ada, sebaiknya dikumpulkan dalam sampah organik dan dibuang di tempat sampah. Yang ketujuh, menyapu lantai dengan sapu tangan. Nah, siapa para viewer ataupun netizen semua yang pernah melakukan ini? Ini juga dilarang. Ataupun yang paling sering, yang ke-8, menyapu rumah di malam hari. Upayakan kalaupun memang ada kegiatan menyapu rumah atau membersihkan rumah, dilakukan di pagi hari sampai sore hari. Jadi jangan sampai kita biarkan menyapu rumah itu di malam hari. Tapi juga nggak boleh ke-9, membiarkan sampah mengotori rumah. Jangan sampai sampah yang kita punya itu sampai mengotori rumah kita. Yang ke-10, memanggil orang tua dengan nama keduanya. Orang tua kita pasti punya nama, lalu kita panggil dengan namanya langsung. Nah, ini juga dilarang sekali dalam agama ternyata. Upayakan tetap memanggil dengan ayah, abi, abah, abia, abaya, abuya, atau apa panggilan kesenangan beliau. Panggillah beliau dengan panggilan yang disenanginya. Yang ke-11, mencongkel gigi dengan benda kasar. Nah, ini juga jangan. Jadi karena gigi ini adalah sesuatu yang harus dijaga, juga jangan benda kasar. Artinya juga jangan dengan gunting, dengan dengan paku atau apa yang kasar yang merusak gigi, dan ini dihindari. Yang ke-12, mencuci tangan dengan lumpur dan debu. Oh Ustadz, saya ada mau sama tangannya. Itu lain cerita. Ini kalau sama artinya 7 kali, yang ketujuhnya atau salah satunya dengan
air bercampur tanah, bukan juga dengan debu, karena saya melakukan tayamum, itu bukan mencuci tapi bertayamum namanya. Yang ke-13, duduk di beranda pintu. Nah, ini mungkin orang tua kita dahulu pernah melarang kita untuk duduk di beranda pintu, dan ternyata memang ini betul-betul dalam kitab dituliskan bahwa ini akan mempuasakai ataupun akan membuat kita kesulitan mencari rezeki. Kenapa? Kenapa saya sudah capek bekerja tapi uangnya ternyata nggak ada. Nah, ini ternyata penyebabnya. Penyebabnya mungkin kita pernah sering duduk-duduk di depan pintu rumah kita sendiri. Selanjutnya, bersandar pada kaki gawang pintu, artinya pintu kita itu punya seperti gawang ya namanya. Jadi ada bingkainya, ada bingkai pintu itu kita bersandar di tiangnya, itu juga nggak boleh. Jadi bukan hanya duduk di tengahnya tapi juga bersandar pada kaki gawang pintu. Yang ke-15, berwudu di tempat qadha hajat, buang air besar dan air kecil. Kadang-kadang kita berwudu di dalam WC, di dalam toilet, dan ini ternyata dilarang, sahabat semuanya. Jadi kalaupun bisa, sebaiknya kita mencari tempat berwudu itu yang bukan di dalam WC. Artinya kalau bisa kita mencari tempat wudu itu yang memang khusus tempat berwudu, atau kalau istilahnya di tanah suci itu ablution. Ablution itu jadi bukan toilet, tapi ablution memang khusus tempat berwudu. Artinya di situ tidak bercampur dengan tempat qadha hajat, baik qadha hajat besar ataupun qadha hajat kecil. Upayakan dihindari agar kita tetap gampang mencari rezeki dalam kehidupan kita. Kita mudah mencari rezeki sehari-hari. Yang ke-16, menjahit pakaian yang sedang dipakai. Nah, ini juga dilarang. Kira-kira kita pernah ini baju kita mungkin ataupun apa, mungkin saat kita pakai, ini kok kancingnya copot ya. Lalu kita mau jahit kancingnya sambil dipakai. Ternyata nggak boleh sobat. Ini sangat dilarang. Jadi kalaupun memang mau dijahit, sebaiknya dibuka dahulu bajunya. Dibuka, dijahit, diperhatikan, dan ini memang sangat dilarang. Jadi upayakan bukan hanya karena akan terkena jarum, tapi memang secara jangka panjang akan membawa kita menjadi orang yang miskin. Dan ini sangat kita hindari. Yang ke-17, mengelap wajah dengan kain. Nah, ini juga ternyata dihindari. Jadi lap wajah ini artinya bukan seperti kita habis mandi dengan handuk, tapi mengelap wajah dengan kain biasa, dan ini mungkin kainnya yang memang tidak wajar untuk wajah. Artinya memang kalau kita sekarang ada facial tissue, artinya tisu yang khusus untuk wajah. Jadi kalau memang dengan kain biasa yang malah membuat wajah kita lebih kusam, lebih jelek, maka itu malah dilarang dalam agama. Yang ke-18, membiarkan sarang laba-laba dalam rumah. Nah, ini juga dihindari. Kita perhatikan di atas atap kita, apakah ada sarang laba-laba atau tidak. Di atas plafon, di atas posisi sudut-sudut rumah, apakah ada sarang laba-laba. Kalau ada, segera bersihkan. Karena ini akan membuat kita sulit masuknya rezeki ke rumah kita. Percaya atau tidak percaya. Yang ke-19, nah ini yang paling sering mungkin, meremehkan sholat. Kita sholat ada, tapi mungkin ditunda-tunda. Nah, ini kan baru saja masuk waktu sholat. Semua, para pemirsa semua sudah pada sholat nih. Kalau belum, pause video ini, silahkan lanjutkan, ambil wudhu dan sholat dahulu. Jangan remehkan sholat. Karena sesungguhnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Jadi perhatikan sholat kita, jangan kita remehkan. Karena yang membuat kita akan masuk dalam neraka itu termasuk meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menjatuhkanmu dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Hati-hati. Sholatlah kita, karena selain sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan juga ternyata meremehkan sholat termasuk membuat kita selama ini sudah kerja, tapi kok uangnya biasa-biasa aja ya. Nah, ini dia mungkin penyebabnya. Yang ke-20,
bersegera keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Nah, ini juga bahaya sekali. Jadi sesudah sholat subuh, apalagi kebetulan kalau mungkin bagi para netizen pernah mengikuti Ustadz Gunawan atau Mirza Gunawan di akun Facebook, kita ada gerakan subuh berjamaah itu. Ada GPS, Gerakan Pemuda Subuh, ada SJB Subuh Jumat Berjamaah, ada SMS Syiar Muhibah Subuh, dan juga Senin, Selasa, Rabu itu selalu ada subuh berjamaah. Artinya setelah sholat subuh digunakan untuk bertadarus dan mendengarkan tausiah. Nah, jadi jangan sampai kita langsung keluar dari masjid. Yang ke-21, pergi ke pasar di pagi buta. Ada yang pergi ke pasar itu jam 3, jam 4. Upayakan pergi ke pasar itu ya sesudah sholat subuh. Jangan terlalu pagi-pagi sekali. Kecuali memang kita yang jualan. Ya. Yang ke-22, berlama-lama di pasar. Ini juga nggak boleh. Di pasar itu cari kepentingan apa yang kita perlu, beli, lalu pulang. Jadi jangan terlalu lama di pasar. Karena berlama-lama di pasar bukan membuat kita makin kaya. Ternyata ini yang membuat kita makin miskin. Terbukti kan? Ada yang saking sayangnya sama istri, setiap jalan-jalan ke mall, tangan istrinya digandeng. Ternyata bukan sayang, supaya istrinya nggak belanja kemana-mana. Subhanallah. Habis itu, yang ke-23, membeli potongan makanan dari fakir yang meminta atau mengemis. Nah, terkadang kita ada yang lihat orang mengemis, lalu menjual makanan yang didapat dari hasil mengemis. Kita beli potongan makanannya itu. Nah, itu juga membuat kita rezekinya akan makin menurun. Tingkat kemiskinan kita menurun ke anak istri, ke anak cucu kita malah. Ya. Yang ke-24, sahabat semuanya, berdoa keburukan kepada anak. Ya. Kadang-kadang anak kita ada yang mungkin bandel, lalu kita doain, doakan dengan keburukan, waduh, mudah-mudahan kamu celaka, ataupun biarkan kamu tinggal kelas. Kita doakan dengan hal-hal yang buruk, dan ini ternyata membawa efek kita sendiri yang akan menjadi kurang rezeki. Yang ke-25, nah ini mematikan lampu lilin dengan cara meniup. Jadi kalau kita matikan lilin dengan cara meniup, ini juga membawa kepada kurangnya rezeki kita. Jadi nggak boleh ditiup, sebaiknya dikibaskan dengan tangan. Kalau memang lilin yang digunakan untuk penerangan. Oh, kalau lilin digunakan untuk ulang tahun, itu memang nggak boleh. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyamakan diri dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, yang ke-26, menulis dengan pena yang rusak. Kita paksakan menulis dengan pulpen yang rusak, ini ternyata membawa kita juga ke tempat kemiskinan. Semakin kita bekerja tapi kita malah semakin miskin. Yang ke-27, menyisir rambut dengan sisir rusak. Perhatikan, sisir rambut kita jangan ada yang rusak, jangan ada yang sisir itu giginya patah-patah. Ini membuat kita akan kurang rezeki. Yang ke-28, tidak mau berdoa dengan kebagusan bagi orang tua. Kita menghindari berdoa yang baik untuk orang tua. Dan ternyata ini juga sesuatu hal yang membuat kita kurang rezeki. Mintalah kebaikan dan rezeki dari orang tua kita malah. Malah kita berdoa yang terbaik untuk orang tua kita. Hari ini, ayo kita semua luangkan waktu. Ingat orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah meninggalkan kita begitu lama. Ayo, sebentar kita angkat tangan. Kita doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka pernah menyayangiku di waktu kecilku. Yang ke-29, ya, memakai sorban sambil duduk. Nah, sunat pakai sorban itu sambil berdiri malah. Jadi kalau kita pakai sorban sambil duduk, malah itu membuat kita jadi kurang rezeki. 30, memakai celana sambil berdiri. Nah, ini mungkin yang sering sekali kita. Disunahkan pakai celana itu, syirwal itu sambil duduk. Jadi jangan terbalik ya. Kalau pakai celana panjang, sunahnya sambil duduk. Jadi upayakan mulai hari ini rubah kebiasaan kita. Jangan lagi pakai celana sambil berdiri, tapi lakukan sambil duduk. Yang 31, bersikap kikir. Nah, ini juga membuat kita menjadi makin miskin. Kenapa?
Karena ternyata semakin kuat kita bersedekah, semakin banyak rezeki kita. La yang kusul malu bisodakatin, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, bahkan akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi, jangan terlalu kikir. Apalagi kalau kita menafkahkan harta, bersedekah pada kebaikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Pada surah Al-Baqarah Allah jelaskan, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Seperti satu tangkai yang menumbuhkan satu batang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 bulir padi. Dan artinya 700. Satu dibalas 700. Tapi ini belum berhenti, sahabat semuanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah bagi siapapun yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Upayakan mulai hari ini sedekahkan. Yang ke-32 terlalu hemat. Nah, itu juga nggak boleh. Kadang kita mau hemat kuota, malas nonton video ini sampai akhir. Ternyata ada yang di akhir inilah yang tahu. Ternyata kita ada salah satu yang kita lakukan, yaitu terlalu hemat kuota misalnya, ataupun terlalu hemat apa dalam kehidupan kita. Dan ini nggak bagus ternyata. Jadi gunakan harta kita sewajarnya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Gunakan dunia ini sebagai sawah ladang kita, tempat bercocok tanam kita untuk akhirat. Jadikan dunia ini di tangan kita, jangan di hati kita. Oke, yang ke-33, ini hampir terakhir. Berlebihan dalam kehidupan. Ternyata ini juga nggak boleh. Terlalu boros dalam kehidupan kita juga nggak boleh. Dan ini nyata-nyata jelas ini penyebab kita miskin, saudara semuanya. Yang terakhir, ya, suka menunda dan meremehkan pekerjaan. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jangan tunda sampai besok. Apa yang mampu kamu kerjakan hari ini. Lakukan hari ini juga. Mulai dari hari ini juga, mulai dari yang kecil-kecil dan mulai dari kita sendiri. Jangan tunggu orang lain. Mulai hari ini, tinggalkan 34 sebab yang mempusakai fakir miskin dan berubahlah, jadilah kaya. Allah memerintahkan umat muslim hanya untuk 2, untuk kaya dan untuk kaya raya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk jalan yang lurus. Jangan lupa komen di bawah apa yang pernah Anda lakukan dan apa kira-kira yang Anda inginkan untuk video ke depan. Terus berdakwah di jalan Allah. Salam dakwah saya Ustadz Gunawan. Jangan lupa selalu ikuti channel Mirza Gunawan ini. Wallah, dan semoga Allah selalu memberikan kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.